Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga IPL antara Chelsea versus Brighton yang berkesudahan dengan skor 4-2. The Blues versus The Seagull menyajikan duel yang sangat seru dan menarik. Kedua tim sama-sama bermain terbuka dan hujan gol pun terjadi. Total ada 6 bola masuk ke gawang pada laga ini. Chelsea dan Brighton sama-sama menerapkan permainan bangun serangan dari belakang dan high press untuk menghambat build up lawan. Tim asuhan Fabian Hurzeler buka keunggulan lebih dulu melalui serangan yang dibangun dari belakang. Namun gak butuh waktu lama bagi Chelsea untuk balikan keadaan. Dalam tempo 10 menit, tim asuhan Enzo Maresca ini bisa cetak 3 gol yang semuanya diborong oleh Cole Palmer. Gol-gol Chelsea ini tercipta dari keberhasilan mereka melakukan pressing dan mengekspos ruang di belakang garis pertahanan tinggi Brighton. High press yang cukup intens dari kedua tim di laga ini saling memaksa lawan untuk melakukan kesalahan. Beberapa gol tercipta dari blunder yang dilakukan di area sendiri. Nah, bagaimana detail taktikal dari laga yang sangat seru ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Chelsea yang bertindak sebagai tuan rumah turun dengan formasi 4-2-3-1. Di tengah, Enzo Fernandez dan Moises Caicedo jadi double pivot. Di depannya ada Cole Palmer yang mengisi pos nomor 10 atau gelandang serang, serta Sancho dan Madueke di pos winger, menopang Nico Jackson yang diplot sebagai ujung tombak. Sementara itu, tim tamu Brighton bersama pelatih mudanya Fabian Hurzeler turun dengan formasi 4-3-3. Di depan, striker berpengalaman Danny Welbeck diapit 2 winger Kaoru Mitoma dan Georginio Rutter. 3 gelandang diisi Mats Wijver sebagai gelandang bertahan yang didampingi 2 gelandang muda pada pos nomor 8, Carlos Baleba dan Jack Hinshelwood. Chelsea dan Brighton merupakan 2 tim yang sama-sama bermain dengan basis possession dan build up konstruktif. Pada laga ini, mereka juga sama-sama menerapkan inverted fullback saat build up. Di kubu Brighton adalah Ferdi Kadioglu yang memainkan peran sebagai fullback yang invert ke tengah maupun half space. Gol pertama Brighton di menit ke-7 pun tak lepas dari peran inverted Kadioglu ini. Di tengah, fullback berkebangsaan Turki ini jadi target progresi dari center back. Dan ia langsung switch bola ke sisi kiri, di mana Mitoma bebas karena bek kanan Chelsea Malo Gusto yang harus mendekat dengan center back guna menutup pergerakan Estupinan yang juga bergerak underlap ke half space. Serangan Brighton di sisi kiri dieksekusi oleh Mitoma yang melakukan true pass dan cutback Estupinan. Sebenarnya cutback bisa diamankan pemain Chelsea, namun terlihat 2 pemain Brighton langsung melakukan counter press dan berhasil mengeblok clearance. Bola melambung tinggi. Robert Sanchez berusaha keluar untuk meninju bola, namun bola lebih dulu dijangkau oleh Rutter. Sementara itu, peran inverted fullback di kubu Chelsea dimainkan oleh Malo Gusto. Invertnya Gusto ini akan mendorong Enzo untuk bermain lebih advance atau naik ke depan. Dan sesekali Palmer bisa bermain melebar ke area kanan untuk bantu progresi. Skema ini terlihat di beberapa gol dan proses peluang. Pada proses sebelum terjadinya gol kedua, terlihat Gusto yang invert, Enzo naik, dan Palmer yang melebar ke sisi kanan. Di area itu, Palmer jemput bola dan langsung switch ke Sancho di kiri. Positioning Enzo yang lebih ke depan tadi bisa mengikat Kadioglu, sehingga Sancho semakin bebas. Selanjutnya, pemain pinjaman dari MU ini melakukan aksi individu melewati 2 pemain dan menarik 3 pemain Brighton. Untuk melewati pressing trap tersebut, Sancho melakukan link up dengan Enzo dan pergerakannya di kotak penalti dihentikan oleh 2 pemain Brighton yang berujung penalti. Cole Palmer sebagai Algojo bisa menuntaskan tugasnya dengan baik. Enzo yang didorong bermain lebih advance atau ke depan dengan invertnya Gusto berperan sebagai kreator di sisi kiri serangan Chelsea.
Pada beberapa momen, ia yang berada di area half space kiri mengirimkan long ball diagonal kepada Palmer yang berlari mengekspos ruang di belakang garis pertahanan tinggi Brighton. Yep, Brighton merupakan tim yang kerap menerapkan garis pertahanan tinggi. Sejauh musim ini berjalan, mereka jadi tim dengan garis pertahanan paling tinggi kedua di bawah Man City. Pada laga ini, cara bertahan Brighton justru jadi titik lemah yang berkali-kali diekspos oleh Chelsea. Hal ini terjadi karena mereka sering tidak memarking pemain Chelsea yang jadi pengumpan di belakang. Seperti pada klip ini, Palmer yang drop tidak dimarking oleh pemain Brighton, sehingga ia bisa dengan leluasa melepaskan long ball ke belakang backline. Gol ketiga Chelsea pun secara nggak langsung tercipta dari problem garis pertahanan tinggi. Madueke lepas dan Estupiñán terpaksa melakukan pelanggaran yang berujung tendangan bebas di area berbahaya. Cole Palmer kembali jadi eksekutor dan bisa mengeksekusi tendangan bebas dengan sangat baik. Tendangannya keras, akurat mengarah ke pojok kiri atas gawang Brighton. Di babak kedua, Brighton masih beberapa kali terekspos di belakang backline, meski garis pertahanannya tidak setinggi pada babak pertama. Seperti yang disinggung di awal, pada laga ini kedua tim bermain terbuka dan sama-sama menerapkan high press intens untuk ganggu lawan yang melakukan bangun serangan. High press kedua tim di laga ini membuat lawan gak nyaman untuk menguasai bola dan beberapa kali melakukan kesalahan di area sendiri. Pada laga ini, mereka cukup sering kehilangan bola di area yang berbahaya di pertahanan sendiri. Chelsea sebanyak 8 kali, sedangkan Brighton 10 kali. Namun bagi Brighton, hilangnya possession di area pertahanan sendiri lebih berakibat fatal karena penyerang-penyerang Chelsea yang cukup klinis. Hal ini terlihat di proses gol pertama dan keempat Chelsea. Pada gol pertama, Kadioglu melakukan back pass kepada Webster. Pressing dari Jackson memaksanya melakukan kesalahan. Back pass-nya ke kiper terlalu lemah sehingga bisa dikuasai oleh Jackson. Gak egois, penyerang berkebangsaan Senegal ini memberikan assist kepada Cole Palmer. Pada gol keempat, terlihat Chelsea melakukan high press dengan struktur 4-4-2. Di depan, Palmer dan Jackson marking center back Brighton, dan di tengah dua pivotnya marking dua gelandang. Palmer dengan cerdik melakukan pergerakan untuk menutup akses sirkulasi ke kiri, sehingga Webster hanya punya opsi untuk back pass ke kiper. Goalkeeper mengumpan ke ruang kosong, namun tidak ada pemain Brighton yang bergerak, sehingga bola dikuasai oleh Enzo. Counter attack terjadi di area berbahaya, dan backline Brighton tidak balance. Palmer melakukan diagonal run bersamaan dengan trupas yang dilepaskan Sancho di antara fullback dan center back. Dengan kaki kirinya, Palmer lepaskan tembakan ke tiang dekat. Blunder yang hampir sama juga terjadi di kubu Chelsea, yang juga bermula dari high press Brighton. Saat build up dari area rendah, semua opsi umpan terdekat di marking oleh lawan. Fofana pun melepaskan back pass ke kiper. Alih-alih melakukan long ball yang lebih aman, Robert Sanchez mengumpan kepada Caicedo yang kondisinya sudah di marking. Bola pun diintercept oleh Baleba dan berujung gol kedua Brighton. Skor 4-2 bertahan hingga laga berakhir. Selain permainan terbuka, high press dan inverted fullback, tentu highlight di laga ini adalah Cole Palmer yang bisa cetak 4 gol dengan kaki kirinya. Lewat torehan impresif ini, Cole Palmer mencatatkan rekor sebagai pemain IPL pertama yang berhasil cetak 4 gol di babak pertama. Selain itu, ia juga menyamai torehan pemain legend Chelsea yang mampu cetak 3 hat-trick selama membela The Blues. Akankah tren positif Chelsea berlanjut? Cukup menarik kita tunggu kiprah Enzo Maresca.